Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawal, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan melangkah, Bismillah lalu bekerja, Bismillah di dalam hatiku tenang, karena semua hanyalah miliknya, bahkan nafas adalah kemurahannya. Bismillah ya Rahman ya Rahim. 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 على هذه النية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن
تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان على رفرف خضر وعبقري حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان الله العظيم sekaligus memberikan bekal-bekal ilmu sedikit kepada anak Winda. Mudah-mudahan insya Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, insya Allah Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa aswatina wa qurrati a'yunina wa maulana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatin qaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ini beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang malam hari ini yang hadir memberikan doa dan restu dalam mengirimi anak-anak Winda untuk melakukan prosesi akad nikah besok. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah sebenarnya mungkin sudah dua kali anak Winda, baik dari orang tua maupun mungkin dari KUA, dan malam hari ini mudah-mudahan bisa melengkapi ilmu menjadi seorang istri, karena setiap rumah tangga itu pasti menginginkan kebahagiaan, bukan cuma anak Winda saja, tetapi semua juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam ini tentu masih menginginkan, memimpikan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia di dunia sampai di akhirat yang kekal abadi. Wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu
Tanda kebesaran Allah itu banyak, diantaranya diciptakannya langit dan bumi, itu tanda kebesaran Allah. Diciptakannya bergantinya siang dan malam, itu juga adalah tanda kebesaran Allah. Jadi ayat ini menurut ahli tafsir menunjukkan kepada laki-laki itu akan terasa bahagia setelah menikah. Demikian juga dengan wanita. Itulah sebabnya untuk mewujudkannya itu perlu ada ilmunya. Ilmu yang paling sederhana mungkin malam ini saya sampaikan yang jadi bekal untuk anak Gawina, bahwa dalam hubungan suami istri itu, dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu harus pertama tahu kewajibannya sebagai istri ini untuk membekali baik laki-laki maupun perempuan. Jangan hanya perempuan saja yang harus diajarkan ini ilmunya, ini kewajibannya, sementara laki-laki tidak tahu, sehingga tidak seimbang antara suami dan istri. Kedua-duanya harus tahu ilmunya. Jangankan untuk mewujudkan keluarga sakinah Bapak Ibu sekalian, dengan berkomunikasi saja itu antara suami dan istri harus tahu ilmunya. Karena kalau laki-laki cuma 5.000 kata saja. Jadi perempuan lebih cerdas secara linguistiknya daripada laki-laki. Maksudnya perempuan itu lebih cerewet. Kan memang ibu-ibu begitu ya. Jadi sebenarnya saya kalau menyampaikan ilmu ini harus laki-laki dengan perempuan ini ada seimbang ilmu. Bukan apa-apa karena sampai tidur pun dia masih bicara dengan hidung. Akhirnya suaminya punya inisiatif, dia ikat kaki istrinya, tanya istrinya tidur dibawa ke lubang sumur tua. Sumur itu sudah tidak ada airnya. Dia protes istrinya, kalau sudah di sini biar aman-aman 1 hari atau 2 hari biar dia di sini supaya berhenti sedikit bicaranya. Begitu dia sudah bawa istrinya ke sumur tua itu, dia pusing juga karena tidak ada lagi yang melayaninya, membikinkan kopi, masak, tidak ada suara juga. Akhirnya dia pergi ambil istrinya. Belum sehari dia tanya, dia ada di atas, Mak, kamu masih hidup di bawah? Iya Pak. Oh kalau begitu naik sudah, saya turunkan tali. Diturunkan tali ke sumur itu, dia angkat, terasa berat sekali. Begitu naik sampai di atas sumur itu, dia heran yang naik itu kok orangnya berbulu, menyeramkan. Dia tanya, ini yang saya suruh naik, istri saya kok yang naik? Kamu ini siapa? Kayaknya makhluk ini dia menjawab, saya adalah penghuni sumur tua ini. Terus kenapa kamu yang naik? Yang saya mau ambil itu istriku. Dia penghuni jadi dia bilang, semenjak istrimu kau simpan di bawah itu saya juga tidak bisa tidur. Bayangkan, mungkin saja tidak suka kalau kamu buat terlalu kalau suami itu panjang-panjang. Satu, ini tadi saya sudah ini berapa poin, berapa paragraf. Suami kadang-kadang balas itu cuma iya, oke. Biasanya kita jelaskan panjang-panjang. Ini harus bahasa komunikasi antara suami dan istri, harus paham bahwa laki-laki itu memang tidak suka banyak bicara. Kalau misalkan ada yang laki-laki yang memang banyak bicara, itu memang mungkin mengikuti watak perempuan. Sosok rumah tangga yang paling bahagia di dunia ini adalah rumah tangganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istri tercintanya, cinta sejati Rasulullah itu adalah Ummahatul Mukminin, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jantan-jantangnya, membarahnya perasaan dan pikirannya kepada istrinya. Nah itulah umur Rasulullah. Nah pada saat itu Rasulullah dianugerahi istri umur 40 tahun. Tapi semenjak bersama Khadijah, tidak ada perempuan lain. Rasulullah SAW tidak pernah ada, bahkan pada saat wafatnya Khadijah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan sehingga Allah yang langsung menghibur Rasulullah yang begitu bahagia. Bagaimana triknya Khadijah dalam mendampingi Rasulullah, dan ini memang kita sangat sulit untuk meneladaninya, tapi insya Allah kalau kita punya kemauan, punya keinginan, punya cita-cita untuk menjadi Khadijah berikutnya, maka Allah pasti akan anugerahkan keluarga yang bernuansa surgawi, yang sangat pandai, cerdas, menghiburkan suaminya di saat suaminya susah. Jadi Bu, kalau perempuan punya masalah itu hanya dua yang dia bisa lakukan, dan dua ini adalah solusi bagi dirinya. Apa itu? Yang pertama, perempuan itu kalau punya masalah, dua yang selalu dia mau kerjakan. Apa itu? Menangis dan curhat. Tidak langsung tanya, bagaimana Pak? Bagaimana ya? Bagaimana cintaku kok tiba-tiba datang seperti ini, gemetaran? Enggak. Khadijah begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama menerima wahyu kan kaget, didatangi oleh malaikat Jibril dengan penuh cahaya, kemudian diperintahkan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril, gemetar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pulang ke rumahnya, shock. Khadijah buka pintu, lihat suaminya shock, tidak langsung tanya, kenapa Pak? Ya Allah, kenapa ini? Kenapa? Langsung dibawa ke kamar, dibiarkan tidur, kemudian langsung istrinya doa, ya Allah, Engkau yang maha menjaga suami, jaga ya Allah. Selesai. Jadi kalau laki-laki punya problem, entah di tempat kerjanya atau dengan apa, istri jangan banyak tanya. Kalau kita mau didengar, masak lagi, anakmu lagi, riuh lagi, belum lagi tetangga yang rese, bla bla blanya banyak sekali. Itu istri hanya ingin didengarkan, selesai dia menyampaikan semua keluh kesahnya, bahkan dengan tangis pun selesai, itu selesai plong hatinya. Tapi kalau laki-laki punya problem, punya masalah, jangan diajak bicara, kecuali dia yang minta. Pak, kan kalau saya ada masalah cerita, Pak Papa tidak mau, ada tempat curhat lainnya. Karena laki-laki itu memang diciptakan sebagai kawamun, al-rijalu 'alan nisa'i kawamun 'alan nisa'. Al-rijalu kawamun 'alan nisa'. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya dalam keluarganya. Jadi kalau punya masalah, dia tidak suka cerita dengan istri, jelas. Bagaimana Khadijah sosoknya? Mudah-mudahan Nanda Winda bisa meneladaninya. Khadijah itu sangat pandai menghiburkan suaminya. Kemudian setiap diperintah, Khadijah selalu sami'na wa ta'na, kami semua perintah, selama perintah suaminya itu tidak melenceng pada agama Allah, dengan mawaddah warahmah, bahagia di dunia hingga di akhirat nanti insyaallah. Demikian, mudah-mudahan diberkahi Allah, diridai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak menghadapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk mengiringi doa kepada Ananda Winda. Semoga Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama yang akan memasuki bahtera rumah tangganya ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosanya ya Allah, agar Ananda Winda memasuki rumah tangganya mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarganya menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan sakinah, bahagia, yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dan ridha dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah, khususnya Ananda Winda yang akan memasuki bahtera rumah tangganya ya Allah, menjadi istri yang solehah, yang taat kepada suami kami di jalan-Mu ya Allah. Dan anugerahkanlah ya Allah kepada kami semua, khususnya Ananda Winda, zuriat, anak, keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah ya Allah. Wa asyarana bi musyahadatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah.
sabbit qulubana ala ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya Demikian tausiah yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita sekalian, khususnya Nanda Winda. Menolongkan tausiah tadi banyak benarnya, itu pasti datang dari Allah, dan banyak salahnya itu datang dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum, wallahu musta'an wa ilaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Daus Haja Adi Darian yang telah tadi memimpin pembacaan surat Ar-Rahman dalam kaitan dengan tausiah. Selanjutnya kita menunggu acara selanjutnya yaitu prosesi Mapaci. 1, 2 sekali lagi ya. 1, 2 sekali lagi, sabar, biasa dulu. Oke, Ibu boleh silakan 1, 2, 3. Syawinda Lestari Lambogo SKM, putri dari Bapak Haji Samsul Bari Lambogo SE dan Ibu Haja Wahida Sandrawali Eskom. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, yang kami hormati Bapak Haji Yusuf